Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bustami Narda. Sahabat BN, ini sebuah informasi yang benar-benar sangat memprihatinkan yang muncul dari institusi penegak hukum di Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Seorang jaksa muda bernama Jovi Andrea Bahtiar, gara-gara dia mengkritik perilaku yang tidak adil yang dilihatnya di tempat dia bekerja. Dia dikriminalisasi. Dia malah sekarang ini terancam masuk penjara. Dan bukan saja terancam masuk penjara, dia malah terancam dipecat. Sahabat BN, gara-gara itu dia menerima ancaman yang sangat menakutkan, melebihi ancaman kepada seorang jaksa pemeras, kepada seorang jaksa yang benar-benar jaksa bejat. Malah dia sekarang ini terkesan terancam menerima sanksi, menerima hukuman melebihi sanksi atau hukuman yang diterima oleh seorang ketua KPK Firly Bahuri yang telah menjadi tersangka pemerasan terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Firly Bahuri sampai sekarang tenang-tenang saja, enak-enak saja di luar, tidak ditahan, apalagi menghadapi sidang pengadilan, tidak sama sekali. Jauh sekali beda perlakuan hukum kepada Ketua KPK yang sekarang sudah mantan Firly Bahuri dibandingkan dengan perlakuan hukum terhadap jaksa muda ini. Jauh sekali bedanya. Kalau sudah di institusi penegak hukum begini perlakuan hukum, bagaimana nanti kalau terjadi hal seperti ini kepada masyarakat biasa? Hai Sobat Justisia, jadi pada hari ini saya Jovi Andrea Bahtiar, jaksa pada Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan di Provinsi Sumatera Utara. Hari ini saya akan menghadiri sidang dengan agenda pembacaan tuntutan terhadap diri saya yang saya sengaja menggunakan dress code pakaian dinas harian saya sebagai seorang jaksa untuk memberikan pesan kepada masyarakat dan terutama kepada Bapak Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin serta para pimpinan di Kejaksaan Agung. Untuk apa? Untuk kembali gunakan hati nurani, Pak. Saya ini bukan jaksa bajingan, bukan jaksa yang bangsat keparat yang menggunakan jabatan untuk berbuat sewenang-wenang, apalagi melakukan pemerasan, menerima suap atau gratifikasi atau melakukan jual beli perkara, Pak. Saya tidak seperti dua orang jaksa yang sempat viral beberapa tahun lalu yang namanya Yunitri Sagala atau Eva Kartika Turmip yang videonya sempat viral melakukan pemerasan pada penanganan perkara hingga puluhan juta. Saya bukan jaksa bajingan, Pak. Masa saya hanya karena mengkritik untuk kepentingan umum supaya mobil dinas jangan disalahgunakan dan supaya tidak digunakan oleh pegawai yang tidak berhak, saya harus dipenjarakan, bahkan harus apa? Harus dipecat dari kejaksaan? Tolong Bapak, Ibu Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang saya hormati, Bapak Prabowo Subianto selaku Presiden Republik Indonesia yang saya hormati, berikan atensi, Pak. Berikan atensi. Malu institusi Kejaksaan Republik Indonesia apabila saya yang bukan jaksa bajingan, saya yang bukan jaksa keparat, ya saya yang ingin perubahan di dalam institusi kejaksaan, malah dikriminalisasi dan ingin dipecat, Pak, oleh pimpinan saya hanya karena mengkritik penggunaan mobil dinas supaya tidak disalahgunakan dan supaya tidak digunakan oleh pegawai yang tidak berhak. Mohon kepada masyarakat di Indonesia
tolong kawal. Mari kita kawal perjuangan. Mari kita kawal reformasi hukum di Indonesia. Saya percaya keadilan itu masih ada. Saya masih percaya bahwa pimpinan di Kejaksaan Agung masih punya hati nurani. Tapi kalau sampai memang tidak punya hati nurani, hanya ada satu kata, lawan. Hanya ada satu kata, lawan. Tapi saya masih percaya bahwa Bapak Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin itu bukan seorang pimpinan yang hanya lip service, yang selalu menggembar-gemborkan penegakan hukum berdasarkan hati nurani. Saya yakin Bapak Jaksa Agung konsisten dengan ucapannya. Saya yakin. Tapi kalau memang saya sampai dihukum, saya tidak tahu lagi harus berpikir seperti apa. Saya tidak tahu lagi harus berkata-kata seperti apa. Karena lucu. 2 orang jaksa yang viral videonya melakukan pemerasan saja, yang namanya Yunitri Sagala, Eva Kartika Turnip, yang melakukan pemerasan pada penanganan perkara beberapa tahun lalu, videonya viral. Mereka pada saat itu sebagai jaksa yang dinas di Kejaksaan Negeri Batubara saja tidak dipenjarakan loh oleh Kejati Sumut. Masih yang sama seperti Kejati yang sekarang. Dan tidak direkomendasikan untuk dipecat. Dan tidak dipecat. Masa saya ingin dikriminalisasi, ingin dipenjarakan, dan ingin dipecat dari kejaksaan, Pak? Mohon atensinya. Karena hal ini memalukan bagi penegakan hukum di Indonesia. Sahabat BN, sebuah berita dari pihak Kejaksaan Agung tentang hal ini akan saya bacakan. Detik News menurunkan berita di bawah judul Kejagung jelaskan kasus Jaksa Jovi di Tapsel, tegaskan tak ada kriminalisasi. Berita ini hari Jumat 15 November 2024. Jakarta. Kejaksaan Agung Kejagung menjelaskan soal kasus seorang jaksa di Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan Tapsel, Jovi Andrea Batiar, yang ditangkap dan diproses hukum terkait kasus Undang-Undang ITE. Kejagung menegaskan tak ada kriminalisasi dalam kasus yang viral ini. Untuk diketahui, Jovi ditangkap usai menuduh mobil milik kepala Kejari digunakan untuk berpacaran oleh staf di Kejari tersebut. Peristiwa itu disebut terjadi pada bulan Mei 2024. Tersangka saat itu mengambil foto korban dan TikTok. Kemudian dia mengunggah foto itu di Instagram Story dengan narasi menuduh korban menggunakan mobil Kejari untuk berpacaran. Masyarakat harus melihat kasus ini secara utuh dan tidak sepotong-sepotong seperti yang diunggah Jovi Andrea Batiar di media sosial. Kejaksaan tidak pernah melakukan kriminalisasi terhadap pegawainya, melainkan yang bersangkutan sendirilah yang mengkriminalisasikan dirinya kerana perbuatannya, kata Kapus Penkum Kejagung Harli Siregar melalui keterangan tertulis Kamis 14 November 2024. Harli mengatakan Jovi mencoba membelokkan isu. Dia menyebut perkara hukum yang dihadapi Jovi merupakan persoalan pribadi dengan korban dan tidak terkait dengan institusi. Yang bersangkutan mencoba membelokkan isu yang ada dari apa yang sebenarnya terjadi sehingga masyarakat terpecah pendapatnya di sosial media. Ada 2 persoalan yang dihadapi yang bersangkutan, yaitu perkara pidana dan hukuman disiplin PNS. Perbuatan ini bersifat personal antara yang bersangkutan dengan korban dan tidak terkait dengan institusi, tetapi oleh yang bersangkutan menggunakan isu soal mobil dinas Kejari, ujarnya. Harli menjelaskan Jovi dijerat pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, yaitu dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan terhadap seorang PNS di Kejari Tapsel, Nela Marcela. Pada tanggal 14 Mei 2004, katanya Jovi memposting tuduhan-tuduhan di Instagramnya dan kemudian pada 19 Juni 2004 kembali membuat 6 postingan di TikTok yang diduga menyerang kehormatan Nela dan tidak pernah meminta maaf kepada korban. Dalam kurun waktu itu yang bersangkutan tidak pernah meminta maaf kepada korban dan korban merasa malu dan dilecehkan, kemudian melaporkan yang bersangkutan ke Polres Tapsel.
Unggahan tersebut merupakan kata-kata yang tidak senonoh menuduh korban menggunakan mobil dinas Kajari untuk berhubungan badan atau bersetubuh dengan pacar korban, padahal itu hanya rekayasa dan akal-akalan yang bersangkutan jelasnya. Harli menyampaikan Jovi sudah diberhentikan sementara sebagai PNS sejak ditetapkan sebagai tersangka. Jovi, kata Harli, juga diusulkan untuk dijatuhi hukuman disiplin berat. Ketika status yang bersangkutan dinyatakan tersangka dan ditahan, maka yang bersangkutan diberhentikan sementara dari statusnya sebagai PNS berdasarkan ketentuan hukuman yang berlaku. Bahawa selain melakukan tindak pidana ITE, yang bersangkutan juga telah diusulkan untuk dijatuhi hukuman disiplin berat kerana selama 29 hari secara akumulasi tidak masuk kantor tanpa alasan yang sah atau jelas. Perbuatan yang bersangkutan bertentangan dengan 15 Junto pasal 4 huruf F, Junto pasal 11 ayat 2 huruf di angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil, ucapnya. Selama ini sudah dilakukan upaya pembinaan dan mediasi, tetapi yang bersangkutan justru selalu mengalihkan isu dengan topik-topik lain di media sosial seolah-olah yang bersangkutan adalah pendekar hukum dan kebenaran imbuhnya. Sahabat BN, sekali lagi kalau kita bandingkan kasus ini dengan kasus yang terjadi pada yang lain, pada jaksa pemeras yang dikatakan oleh Jovi ini, apakah seimbang? Apakah sebanding? Juga kalau kita bandingkan kasus ini dengan kasus yang terjadi pada Firly Bahuri yang telah menjadi tersangka, yang diduga telah memeras, yang sekarang juga telah menjadi mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Apakah sebanding apa yang dilakukan oleh Jovi ini dengan yang dilakukan oleh penegak hukum, seorang ketua KPK? Sekali lagi, seorang ketua KPK, bukan anggota komisioner KPK, bukan pegawai biasa KPK, tetapi ketua KPK yang bernama Firly Bahuri. Firly Bahuri sampai sekarang baru berstatus tersangka. Belum ada dia disentuh oleh yang namanya penahanan. Belum ada yang namanya dia disentuh oleh persidangan. Rakyat tentu melihatnya ke sana. Oh, dikatakan dia menuduh yang namanya Nela. Apakah tuduhan yang dilakukan oleh Jovi terhadap Nela ini telah dibuktikan di pengadilan bahwa Nela ini tidak bersalah? Harusnya kalau memang Nela ini tidak bersalah, tidak melakukan hal itu, tentu harus juga dibawa, diusut secara hukum ke pengadilan supaya berimbang. Ini mohon maaf kalau kita keliru melihat penjelasan dari Kejaksaan Agung ini. Penjelasan dari Kejaksaan Agung ini kita lihat ini sepertinya pembelaan 100% terhadap Nela. Tidak ada berimbang keterangan dari Kejaksaan Agung, dari Nela, dan dari Yopi sebagai Kejaksaan Agung yang berada di atas Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan. Harusnya rakyat melihat pihak Kejaksaan Agung berada di tengah, bukan berpihak kepada Nela dan bukan pula berpihak kepada Yopi. Rakyat awam tentu melihat hal demikian. Kalau tidak demikian, tentu saja publik atau rakyat akan menganggap ada perbedaan perlakuan hukum kepada Jovi dibandingkan dengan kepada Nela ini. Rakyat akan bertanya, apakah Nela ini atau lawan jenisnya yang dituduh oleh Jovi melakukan perbuatan asusila di atas mobil Kajari ini orang dekat Kajari, atau dia orang dekat
orang kuat lainnya. Kalau hanya karena orang dekat, orang kuat, sekali lagi, kalau hanya karena dia orang dekat, orang kuat, lantas berbeda perlakuan hukum kepadanya dibandingkan dengan kepada Jopi yang mungkin saja tidak ada orang kuat di belakangnya, tentu ini tidak boleh dilakukan. Apalagi dilakukan oleh institusi tempat rakyat mencari keadilan. Kalau begini tentu rakyat akan membawa-bawa ke kasus-kasus yang lain yang sedang ditangani oleh kejaksaan. Seperti kasus Tom Lembong, mantan Menteri Perdagangan yang sekarang ditahan di Kejaksaan Agung. Dia sama-sama menjadi menteri dengan sejumlah mantan menteri lainnya. Dan juga sama-sama melakukan impor gula ketika menjadi menteri. Dan malah banyak di antara menteri-menteri yang lain kala itu yang melakukan impor lebih banyak dibandingkan Tom Lembong. Tetapi kok Tom Lembong yang diusut? Tetapi kok Tom Lembong yang ditahan? Kok menteri yang lain yang menjadi menteri di saat di rezim Jokowi itu tidak diapa-apakan sama sekali? Sehingga DPR RI heboh ketika berlangsung RDP atau rapat dengan pendapat antara Kejaksaan Agung dengan Komisi 3 DPR RI beberapa hari lalu. Sahabat BN, rakyat sekarang ingin melihat pemimpin-pemimpin di negeri kita ini, institusi-institusi pemerintahan di negeri kita ini menjadi contoh teladan di bidangnya masing-masing kepada rakyat. Kalau dia penegak hukum, rakyat ingin dia menjadi contoh teladan di bidang penegakan hukum. Itu yang diinginkan rakyat. Rakyat belum melihat dalam penjelasan Harley Sregar ini ada tindakan yang dilakukan oleh pihak kejaksaan kepada yang namanya Nela. Apakah Nela juga diusut? Apakah Nela juga telah dibawa ke pengadilan? Sebab yang berhak mengatakan benar atau salahnya Nela ini tentu pengadilan. Ketika Nela ini tidak dibawa ke pengadilan untuk mencari sebuah kebenaran, maka rakyat jelas akan menganggap berbeda perlakuan kejaksaan kepada Nela dan lawan jenisnya dibandingkan dengan kepada Jopi. Kita dalam ini tidak dalam rangka berpihak kepada pihak manapun. Kita tidak berpihak kepada Jopi, kita tidak berpihak kepada Nela, kita tidak berpihak kepada siapa-siapa. Kita hanya menginginkan ada perlakuan hukum yang sama kepada siapa pun juga di negeri ini. Apakah dia presiden, apakah dia menteri, apakah dia rakyat biasa, apakah dia pengayuh sampah. Rakyat ingin perlakuan hukum dari institusi penegak hukum sama kepada mereka. Itu yang diinginkan rakyat. Dan tentu kita berharap kepada Presiden Prabowo yang merupakan presiden tinggi sekali sekarang harapan rakyat kepadanya. Karena Presiden Prabowo adalah presiden yang intelektualnya sangat tinggi, yang pengetahuannya sangat luas, yang ilmunya sangat banyak, yang asam garam pengalaman dia di pemerintahan sudah sangat panjang. Rakyat berharap kepada Presiden Prabowo agar Presiden Prabowo memperlihatkan kepada rakyat bahwa dia tidak menginginkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, atau katakanlah yang tidak adil terjadi oleh jajarannya
di level manapun juga, baik di eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, terhadap siapapun juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.